always are. Faithful, fearless, fruitful. Are you ready? ですよバックボタルズストロングトゲーザー Shalom PPL Backboners. Gimana kabar minggu ini? Baik kah? Luar biasa kah? Nggak ada yang jawab. Oh baik, puji Tuhan. Yuk kita sama-sama mau datang untuk Tuhan kita pada hari Minggu ini. Kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita hanya untuk Tuhan kita. Jadi aku mau sama-sama kita fokus, kita benar-benar nyanyikan lagu ini dengan benar-benar dari hati kita untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Yuk kita sama-sama mau sembah Dia. Dimanapun kalian berada saat ini, tapi kita harus tetap taruh rasa syukur kita untuk Tuhan kita. Kami naikkan syukur kami. Oh Jesus. Haleluya. Yuk teman-teman sama-sama sembah Dia. Bawa hati kalian untuk Tuhan kami. Angkat tangan kalian teman-teman kearahkan ke Tuhan kami. Katakan terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Taruh rasa syukur kami. Oh Jesus, Kau sungguh baik Tuhan. Sangat baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk teman-teman sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau datang menyembah. Oh Jesus. Haleluya. Sembah Dia. Tinggikan namanya. Kau Tuhan kami. Terima kasih. Oh Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Dia tuntun kami Tuhan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Yes Tuhan, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhan kami, amin. Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yuk teman-teman sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan, Dia penolong kami, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada
dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Dia gunung batu, ke gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, kami berseru, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segala. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulut kami ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segala. Sama-sama katakan dengan hati kita, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulut kami sembah, kami puji Engkau Tuhan sepanjang umur hidupku. Karena hanya Engkau yang terpuji Tuhan, hanya untuk-Mu. Di atas segalanya, Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah perjalananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Engkau. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah. Bangkit sama-sama, mari kita bangkit berdiri di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpuji Engkau Tuhan. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya Tuhan, hanya di atas. Di atas segalanya. Haleluya. Kami serukan padamu. Mari sembah Tuhan kami. Sembah Dia yang layak disembah, teman-teman. Angkat suaramu dari hatimu, sembah Dia. Kau yang layak Tuhan, kami sembah. Kami serukan padamu. Yuk teman-teman, sembah Dia, tinggikan, angkat suaramu, tinggikan namanya teman-teman. Dia berperan besar banget dalam hidup kami teman-teman. Dia yang akan selalu menjawab. Dia akan selalu menjawab setiap seru dan doa kami. Yuk angkat suara kalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
siap muji Tuhan? Katakan amin. Yes. Yuk lebih semangat, kita mau sama-sama lebih memuji Tuhan kita. Kita mau melompat bagi dia, yang mau melompat bagi dia katakan amin. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan, semuanya angkat tangannya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar apa? Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Semuanya tepuk tangannya. Sama katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Katakan serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin. Luar biasa, perkasa. Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangannya buat Tuhan kita. Tuhan kita Allah yang dahsyat, amin. Dia luar biasa, amin. Katakan amin. Yuk sama-sama serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk hanya dalam namanya, ya Lord. Hanya Engkau Tuhan, luar biasa, perkasa. Yesus nama di atas segala nama. Lebih lagi katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa
berjalan Tuhan, hanya dari kemuliaan-Mu sampai kemuliaan-Nya. Sekali lagi ya, yang wanita saja. Ya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Yang pria boleh lanjutkan. Berjalan Tuhan, hanya dari kemuliaan sampai kemuliaan namanya. Sama-sama tepuk tangannya buat Tuhan kita. Siapa namanya? Yesus, Yesus. Yuk sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia pegang hidup kami tuh. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Dia tuntun langkah kami. Ayo sama-sama angkat tangan kita. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku untuk selamanya. Semuanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan kami berjalan Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi kami Tuhan, bagiku senantiasa. Hanya benar-Mu Bapa, kami berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya yuk semuanya. Selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kami. Haleluya. Wow. Ya teman-teman, sama-sama kita mau sembah Dia. Dialah yang layak kita sembah karena Dialah adalah Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa. Bapa-Ku datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau
kita sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kaulah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ada di setiap langkah kami. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama sembah Dia. Haleluya. Kaulah yang dipuji, Kaulah yang disembah. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Oh terima kasih. Kaulah yang setia Tuhan. Kaulah yang setia. Kaulah yang baik. Tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we sing, how great is our God? How great is our God? How great, oh great, how great
surgawi, kami menghormati hadirat Tuhan yang telah hadir bertahta di atas puji-pujian kami. Kami percaya hati kami dibajak untuk siap menyambut kebenaran firman-Mu. Segala tulisan itu yang ada di dalam kitab suci ini betul-betul diilhamkan oleh Roh Allah untuk mendidik kami di dalam kebenaran, untuk menyatakan kesalahan kami, untuk memperlengkapi kami, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Aku berdoa didik kami pada siang hari ini, khususnya generasi muda ini, sehingga mereka menjadi generasi yang kudus, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan dan di hadapan angkatan yang hatinya serong ini. Mereka bercahaya Tuhan. Aku berdoa dengan segala kerendahan hati, Tuhan jadikan mata hati kami terang untuk mengerti jalan-jalan-Mu. Dan di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur karena firman Tuhan sanggup dan mampu mengubah generasi muda kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur atas kemurahan Tuhan itu. Semua kita yang percaya menyambut firman katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik, kawan-kawan sekalian, and thank you for worship team. I am just impressed that mentoring is still taking place in this church. Kita beri tepuk tangan. That's good. Jadi kau itu berdiri depan yang mementor ya. Tepuk tangan yang lebih keras dong kalau kita percaya pementoran. Girls, you did well, man. You did well. Good ya. Jadi kita mau bilang gereja yang keren itu harus gereja yang mau berdiri buat generasi muda. Itu bukan slogan saja. Ya, kita melakukan dan hamba Tuhan yang diundang pun harus turut bekerja sama dan merayakan hal yang sama. Kan gitu. Panggung ini bukan tempat performance ya. Panggung ini adalah tempat kita memuji Tuhan dan tempat kita melatih generasi muda. Fasilitas ini untuk melatih generasi muda. Kalau tidak, pekerjaan Tuhan yang besar ini tidak bisa selesai kalau hanya dilakukan oleh satu angkatan saja. So sekali lagi, hati saya sangat bersyukur melihat hal ini masih terjadi di GBI Daan Mogot. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Amen. Sekali lagi berikan sorak-sorai. Yang ini mesti ditepukin. Nah, ya. Oke. Nah, tadi saya disambut di pintu depan dan ada satu orang wanita muda. Mestinya kita bilang gadis kan ya. Agak menggelitik soalnya kalau dibilang ada satu gadis. Menyapa saya dan bilang, Kak katanya. Saya dipanggil kakak. Saya senang loh dipanggil kakak daripada dipanggil tante gitu kan ya. Kak, saya udah ikuti seri yang pertama loh. Jadi saya datang lagi supaya saya dengar yang kedua. Saya bilang, oh senang sekali lalu saya ditepuk pundaknya sama adik itu. Jadi ini kakaknya seneng nih kalau ditepukin kayak gitu. Now, okay, so waktu saya diundang pertama kali, saya bicara mengenai waiting and dating. Masih ingat itu ya? Yang hadir waktu pertemuan kita, waktu saya diundang pertama kali ada nggak di sini? Nah, saya tinggalkan tempat ini hanya dengan waitingnya saja. Jadi pada saat yang datang mengharapkan dating, kok dia nggak ngomong dating gitu kan? Jadi memang biasa kalau di film-film itu ada, kalau film berseri gitu ya, kan to be continued gitu kan. Jadi harus datang lagi. Nah hari ini saya berjanji kepada Tuhan untuk menyelesaikan hal itu supaya saya tidak ada hutang sama Anda. Gitu ya. Kalau nanti kita cicilan ketiga nantinya. Cicilan ketiga mungkin tahun depan. Ya, so oke. Nah kita akan lihat kembali ayatnya yang pernah saya bagikan di sini. Jadi saya dibantu sama tim multimedia ya. Apa namanya, saya nggak bawa klikernya ke depan. Jadi ya tolonglah nanti kalian yang ganti-ganti slides-nya. Jadi kita akan lihat sama-sama dulu di Yesaya pasal 40 ayat 31. Ayo teman-teman kita lihat di sana ya. Yesaya 40 ayat 31 mulai dari ayat itu. Multimedianya udah siap dengan slides? Oke, thank you brother. Saya akan baca dari kutipan saya di dalam versi bahasa Inggris. Teman-teman silakan, sekarang kan orang bebas ya, mau pakai TB1, TB2, ya, mau pakai NIV, NLT, mau pakai The Message silahkan ya. Kita senang dengan berbagai macam terjemahan Alkitab, semuanya itu asli ya, versi terjemahan tapi kan.
Jadi silahkan mau pakai yang mana yang lebih akrab untuk kita baca. Nah, saya hadirkan saya baca bahasa Inggris, dalam slides nanti akan dimunculkan bahasa Inggrisnya. Nah, teman-teman sekalian mau pakai bahasa Indonesia, baca dulu bahasa Indonesianya ya. Kayaknya udah muncul di layar. Baca bersama-sama bahasa Indonesia. 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Coba lihat kiri kanannya, apakah ada Raja Wali yang letih, lesu dan berbeban berat. Nah, mestinya di samping-samping kalian itu, karena ini kebaktian PPA, ini adalah Raja Wali muda, jadi mestinya tidak ada yang letih lesu dan lelah seperti sayur yang belum disiram. Jadi coba lihat lagi sekali lagi kiri kanannya, pastikan itu Raja Wali muda. Jadi kurang cocok kalau letih lesu. Ya, nah saya bacakan versi bahasa Inggrisnya seperti ini. But they that wait. Bahasa Indonesia tadi bilang menanti-nantikan. Bahasa Inggris bilang they that wait upon the Lord. Nanti cek ya bahasa Inggris. Apa yang dimaksud dengan to wait and to wait upon. Ternyata berbeda. To wait and to wait upon is different. Ya. To wait upon itu seperti server yang ada di restoran-restoran. Khususnya kalau sudah fine dining itu. Ya, servernya itu sudah pakai napkin di tangan, and then dia berdiri samping meja, mengantisipasi ini tamu yang duduk mau ngapain. Teman-teman mesti pernah datang di fine dining event gitu ya. Saya pernah atas kemurahan Tuhan. Saya hadir di beberapa fine dining itu yang satu porsi nggak tahu berapa juta tuh harganya ya. Jadi memang beda kalau kita makan di self service kita ngambil sendiri. Kalau di fine dining ya iyalah kita bayar gitu kan. Itu ternyata dia harus mengantisipasi loh. Jadi server-server di fine dining itu dia berdirinya tuh gak boleh yang obvious gitu loh, menghalangi jalan. Dia bisa berdiri di corner-corner tapi matanya mengawasi meja di mana dia assign di situ. Ya sekarang di restoran-restoran kan juga banyak yang bilang nanti kalau ada apa-apa bisa panggil nama saya ya. Kan pernah yang kayak gitu. Tapi bukan di fine dining restoran, tapi dia bilang boleh panggil nama saya, jadi tunjukin namanya. Kita panggil pun berapa kali gak muncul orangnya loh. Memang kok, ya kan? Kira bang mana tadi dia tuh, si Siti itu nggak muncul-muncul. Padahal katanya kalau ada apa-apa panggil Siti ya, saya nggak tahu Sitinya muter-muter di mana gitu kan. Tapi kalau di fine dining restoran, nggak usah pun dibilang nanti kalau apa panggil saya Komar gitu. Enggak, dia berdiri dia harus awasi, karena dia assign to that table. Tuh gerak-geriknya orang di situ, nggak boleh sampai orang di meja itu angkat gelas udah kosong gitu kan. More drink please, itu gagal kau, merah rapotnya kalau udah kayak gitu. Gak boleh, dia harus antisipasi. Bahkan dia akan muter untuk lihat apakah ada piring kotor, ada sendok yang mesti diangkat. Itu namanya to wait upon. Katakan wait upon. So, sekarang ini saya tambahkan, jangan bilang gini loh, ya dia ngomong waiting lagi. Gue datang nih buat dating, kenapa dia ngomong waiting lagi? Biar mantep kita ini masuknya ke dating. Jadi wait upon itu waiting, menanti-nantikan with anticipation. Jadi supaya lebih mantap kita masuk ke dating karena kalian menunggunya dengan antisipasi pun. Wait upon, jadi gak ada tuh orang menunggu yang pasif. Que sera, whatever. Kalau mau dating modelnya kayak sera-sera, pokoknya makhluk yang dua kaki kan. Monyet juga dua kakinya. King Kong juga dua kakinya, bukannya itu lagu sekolah minggu. Bebek pun kakinya dua, mau kalian sama bebek? Kan gitu. Itu yang kesera, kita ngalir aja. Kamu ngalir kemana? Sekarang sungai-sungai lagi surut airnya. Dapat sampah nanti. Jadi bukan itu waitingnya. Nah, saya tambah pengertiannya buat kita semua. Karena kemarin saya utak-utik lagi nih, saya lihat lagi. Waduh, saya merenung di bawah kaki Tuhan. Kok wait upon nih bahasa Inggris pakainya, bukan to wait. Emang ada bedanya ya? Nah, ternyata wait upon itu seperti server. Di restoran. Dia waiting in anticipation. Wajahnya melihat meja-meja itu. Jadi kan sama seperti kita menanti Tuhan, mengantisipasi Tuhan. Nah, kita punya daftar, tapi pernahkah teman-teman bertanya, but what is on your list, God?
Aku punya daftarku, aku mau yang kayak gini. Tapi pernahkah kita consider, but God, you know me better. What is on your list? I think I know who would be good for me. Aku pikir aku bakal tahu nih, yang tipe kayak gini kayaknya tipe gue. Yang kalau ngobrol nyambung, yang parfumnya cocok. Ya kalau gitu beli aja parfum pun. Kok nyari cowok yang wanginya cocok, yang bikin gue gak mual gitu. Ya kau beli aja parfumnya. Kenapa kalau orang pakai parfum gak cocok? Nah kayaknya nih gue coret aja. Kalau gitu beli botol parfum, sebotol pun. Gitu kan. Ya kita pikir, we think that we know. Kita kriteria yang kita mau. Tapi pernahkah kita tanya Tuhan, kau yang menulis kisah cintaku. Kau yang tebus aku dari lumpur dosa. You know me so well. What is on your list for me? Bapak yang baik tahu yang terbaik bagi kita. Kita pikir kita tahu yang paling cocok. Parfumnya sedikit gak cocok aja kita coret dia. Waktu diajak ngobrol gak nyambung, balelo kau, coret langsung. Kok gak kurang intelek? Mungkin aja dia gak baca buku yang kamu baca. Mungkin dia gak nonton tayangan yang kau tonton. Jadi gak cocok ngobrolnya gitu loh. Langsung dicoret. Sometimes we don't know tipe apa yang cocok buat kita. Ya. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Akan memperbarui kekuatannya. They shall mount up with wings as eagles. Soaring ya, seperti Raja Wali itu membubung. They shall run and not be weary. Mereka akan lari gak jadi letih lesu. They shall walk and not faint. Mereka akan berjalan gak pengsan-pengsan dia. Banyak anak muda sudah lunglai. Sudah pakai deker ya. Lutut. Kami mau ada turnamen nanti hari Kamis. Jadi ini saya bawa teman-teman, saya bawa rombongan. Saya kalau ke PPA nih senang bawa rombongan yang muda-muda. Barangkali ada yang berjodoh. Barangkali saya bisa besanan sama Pak Alex. Ya orang tua kan juga gitu dalam perjodohan-perjodohan kan. Kita juga yang rohani juga begitu, barangkali kita bisa besan. Jadi saya bawa rombongan. Rombongannya Evelyn mana, coba lambaikan tangan. Silakan dipilih. Anyway bukan kayak gitu pun, kita kan gak kayak di pasar. Tapi maksudnya begini, supaya kebenaran ini mereka juga tahu bahwa apa yang saya sampaikan ke mereka, apa yang saya beritakan kepada generasi muda di luar, it's the same message. Itu pesan yang sama. Sebagai orang tua rohani tentu kita ingin melihat keturunan rohani kita lebih berhasil dari kita. Mereka membangun rumah tangga lebih kokoh. Menghasilkan keturunan ilahi, ini kan bibit bobot bebet penting sekali tuh. Makanya saya juga diundang, saya cek. Dan melihat, wow di panggung ini masih terjadi pementoran. Agak aman kita kalau berbesan dengan Dan Mogot mungkin. Karena keturunan ilahi bisa terbentuk kan gitu. Tapi kalau di sini isinya panggung aja cuma nyanyi-nyanyi, nggak tahu dari mana, kan saya juga bisa kebat-kebit gitu ya. Jadi saya aman membawa rombongan untuk turut belajar, bersilaturahmi, saling kenal sama keluarga Tuhan sekota. Ya, saya kalau diundang kemana-mana nggak pernah datang sendiri. Bukan karena butuh ditentengin tasnya, saya tenteng tas sendiri gitu ya. Tapi supaya tahu, anak-anak rohani perlu tahu. Keluarga Tuhan tuh bukan sebesar tembok gereja kita aja. Datang berkunjung ke rumah orang lain. Soan gitu. Lihat siapa tua-tua di kota ini. Seperti apa anak-anak rohani di gereja lain. Berkenalan dengan baik, bangun hubungan yang sehat. Karena siapa tahu kita berbesan. Ya kan begitu. Dan gak berarti, weh nanti pindah kemana nih? Iya gak apa-apa, kerajaan Tuhan tuh besar. Kita saling membangun kok. Nah itu, jadi supaya ada dulu payung konteksnya. Jadi kok kemarin aja waktu datang 26 orang ikut. Turut belajar sama-sama, saling mengasihi. Jadi kan kucinta keluarga Tuhan tuh nyata ya. Bukan keluarga Tuhan hanya diriku, aku sendiri. Tetapi besar, ladang ini luas. Dan kita perlu saling berjabat tangan kemana-mana. Nah, kita lihat di sini, jadi wait itu to wait upon. Lalu saya tambahkan lagi pemahaman berikutnya. Lihat slides berikutnya ini. Kata wait itu dari bahasa Ibrani kava. Ya, bahasa Ibraninya itu kava. Dan kava ini is a pictorial word. Kata yang sebetulnya adalah deskripsi, suatu deskripsi ya, gambaran. Gambarannya apa kava itu?
ternyata kava itu, the word that is used itu, kava itu adalah, slide berikutnya kita lihat, itu adalah proses membuat tali dengan cara memilin benang atau tali yang lebih halus atau tipis secara bersamaan. Jadi kayak kita membuat tali apa, Anda pernah lihat mungkin tali tambang itu yang jadi tebal tapi kan dia pilinan gitu ya. Jadi makin tebal tuh karena dipilin dari yang kecil-kecil, yang tipis-tipis itu dipilin jadilah makin lama makin tebal. Dan semakin banyak yang terpilin, makin kuat dia. Makin kuat. Ya. Jadi semakin banyak terpilin maka talinya makin kuat. Ini kita bisa lihat referensinya nanti di Pengkhotbah pasal yang 4 ayat 12. Saya bacakan ya. Tolong tandai ayatnya di Alkitab kita semua supaya nanti di rumah bisa direview atau di Komsel bisa direview. Pengkhotbah pasal 4 ayat 12. Jika satu orang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Kalau satu tuh gampang ditumpasnya. Tapi dua makin susah nih kalau dua terpilin gitu. Nah lalu dia bilang pilinan 3 utas tali tidak mudah diputuskan. 1 amsyong, mending berdua. Bisa bertiga, bisa berempat, berlima. Makin banyak terpilin makin kuat. Nah bayangkan bahwa kata inilah yang digunakan untuk mendeskripsikan they that wait upon the Lord. Mereka yang menanti di hadapan Tuhan. Jadi makin kuat tuh kenapa? Pengalamanmu pribadi dengan Tuhan akan membuat kamu terpilin dan terpilin dan terpilin. Makin lama makin kuat dengan Tuhan lewat pengalaman-pengalamanmu. Tapi tidak hanya sendiri juga. Engkau, Tuhan dan juga komunitasmu. Katakan komunitas. Ya. Bersama-sama. Menanti Tuhan bersama-sama. Kamu Tuhan dan kawan-kawanmu bersama-sama. Menanti with full anticipation of what God is gonna do. Akan apa yang Tuhan akan kerjakan bagi kehidupan kalian yang belia, yang muda ini. Bagi angkatan saat ini. Untuk saat seperti ini. Di kota kita. Saya harus taruhkan pada konteks itu. Seluruhnya harus lengkap konteksnya. Jadi tidak semata-mata yang penting aku berjodoh, kawin, aku, diriku, suamiku atau kekasihku dan kami saja. Kalau gitu tinggal aja di hutan sana. Di kain aja gak bisa karena itu udah dibuka ladangnya. Kamu mau cari hutan mana? Hutan Papua yang rimba begitu kan gak bisa. Kita tinggal di tengah komunitas. Jadi komunitas yang sama-sama menanti Tuhan akan semakin kuat. Amin. Katakan saya akan semakin kuat. Terpilin bersama-sama. Bersama siapa? Bersama Tuhan dan komunitas PPA Backboners ini. Jangan berani-berani jalan sendiri. 1 dikatakan tadi. Jika 1 orang dapat dikalahkan. Gampang dikalahin 1 orang. So sebaiknya kita terpilin bersama Tuhan dan bersama kawan-kawan. Nah sekarang kita masuk. Saya hadirkan chart ini sebelumnya ya. Mengenai life cycle of effective family ministry. Ada dalam konteks saya yakin kita sevisi dengan Pastor Alex Leo bahwa it's a family home. Ya, ministry is a family. It's a home. Dan kalau kita mau junjung dan melihat visi ini menjadi kenyataan, maka persiapan-persiapan juga mesti hit to the target. Dan Backboners itu ada di mana? Di posisi nomor 1, pre-married. Jadi lihat ya, bahwa apa yang dipersiapkan dalam ibadah-ibadah, entah kalian ada pertemuan-pertemuan di luar lah, mau bulu tangkis kayak model kami ini, bentar lagi ada turnamen, mau apalah, mau apa tuh, basketball or cooking together, whatever. It is not standing on its own. Itu bukan satu titik yang berhenti begitu saja. It is part of a cycle. Itu bagian dari suatu siklus. Sehingga pada saat kita mau jadi generasi muda yang bijak, we consider the next cycle. Kita harus pertimbangkan masa-masa where I am in that cycle. Di mana aku dalam siklus kehidupan itu. Dan apa yang akan terjadi pada fase berikutnya. Sehingga kita mempersiapkan untuk memasuki fase berikutnya. What am I to do today? Apa yang akan kukerjakan hari ini? Pada masa ini. Pada masa lajangku. Pada masa aku berkumpul, beribadah, berkarir. Berinteraksi satu dengan yang lain. Karena itu akan membekali kita untuk masuk ke siklus yang berikutnya. Understanding? Paham ini? Sehingga everything ada purpose-nya. Boleh kita mau turnamen bulu tangkis, mau cooking together, kumpul-kumpul. Kita mau outing, mau apa. It's all preparation untuk memasuki fase berikut. Sehingga gak ada penyesalan ya. Waktu udah married gitu ya, lalu lihat-lihatan bangun pagi lihat suaminya bilang, aduh enakan lajang ya gue. Wih amsyong kalau kayak gitu loh. Jangan pernah kayak begitu, jadi amit-amit loh.
Ya kan? Lalu suami mesti pulang ke rumah gitu kan. Udah hari Jumat mau pulang ke rumah, ya ketemu bini gue lagi. Enakan dulu ya waktu lajang ya, kita bisa nongkrong-nongkrong loh, gak usah pulang-pulang, gak ada yang, mana udah di mana kamu, ayo kenapa gak pulang, ini jam berapa? Jangan begitu. Lajang kau benar-benar persiapkan sehingga waktu nanti sudah menikah, jangan mengingini untuk lajang lagi. Kebanyakan begitu ya, yang sudah menikah, aduh indahnya masa lajang. Lalu yang lajang bilang apa? Ih kalau bisa menikah, ada papi, mami. Anak SD aja pacaran manggilnya papi, mami. Pernah lihat tuh iklan di 21? Mi kenapa kamu gak jawab? Gak tanya, pakai celana pendek. SD pun masih celana pendekan. Udah mami papi pacarannya. Yang mami papi kepinginnya balik SD. So understanding that ya, siklus ini ada, ini real, oke? So apa yang terjadi? Next, masa lajang itu, masa menanti itu menjadi preparation time. Ini saya bagikan di pertemuan sebelumnya. You can evaluate your condition ya. Jadi ini untuk refreshing your mind, kita akan membangun pengertian untuk dating dari apa yang sudah dibagikan sebelumnya. Evaluasi kerohanian, mental, emosi, fisik, relasi, pekerjaan, keuangan. Ini pada masa single sekarang. You can work it out, bisa kerjakan itu sehingga solid. Nah, lalu sekarang kita masuk dating. Eng. Kita lihat sama-sama ya. Nah, ada buku beberapa tahun lalu itu yang cukup beredar luas ya. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Namun kemudian waktu direview, direvisi lagi. There's something that is just not sit properly well gitu loh. Nah, tapi saya mau hadirkan ya. Jadi tapi udah di caution dulu nih. Udah dikasih peringatan dulu, warning dulu. Coba kita lihatlah. Jadi penulisnya adalah Joshua Harris. Dan dia tulis buku judulnya I Kiss Dating Goodbye. Nah kalau saya hadirkan di sini I Kiss Dating Goodbye kan kalian akan bilang ya tahu gitu, gue gak datang deh hari ini. Jadi gak boleh dating dong. Tapi beberapa tahun lalu buku ini sempat booming. Di Amerika juga, di Indonesia masuk terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Dia bilang apa? Ada 7 habits of highly defective dating. Sorry ya, ini catatan dalam bahasa Inggris saya kutip langsung nih. Nanti saya terjemahkan. Yang bisa bahasa Inggris bisa lebih dulu paham ya. Jadi ada 7 kebiasaan dari highly defective dating. Jadi dari berkencan yang defektif, yang apa kalau defektif itu? Nggak bener gitu loh, yang merugikan gitu. Menurut si Joshua Harris. Nah coba ya kita lihat. Nomor 1 katanya gini. Dating leads to intimacy but not necessarily to commitment. Dating itu bikin orang tuh mau intim. Tetapi belum tentu akan komit satu sama lain. Makanya dia menentang dating gitu ya. Yang kedua dia bilang. Dating atau berkencan itu tends to skip the friendship state of relationship. Jadi kalau orang berkencan tuh dia bisa skip, dia bisa bypass gitu. Yang mestinya bersahabat dulu, dia langsung berkencan. Makanya dia tentang. Dia gak setuju sama dating. Yang ketiga, dating often mistakes a physical relationship of love. Ya banyak orang jadi saru ya. Berkencan itu dianggap sudah boleh grepe-grepe. Boleh colek-colek, boleh pegang-pegang. Jadi berkencan itu ekspresi physical relationship of love-nya jadi kebablasan. Yang keempat, dating often isolates a couple from other vital relationship. Aduh banyak nih kejadian ya. Orang berkencan akhirnya mengisolasi diri. Menarik diri dari hubungan-hubungan lain. Udah gak dateng loh dia loh turnamen bulu tangkis. Biasanya suka ngumpul kalau lagi hotpot. Mana nih orang? Gak muncul. Kenapa? Pernah mengalami mungkin para pastoral penggembalaan di sini? Kenapa dia gak muncul-muncul? Kalau saya udah tahu, kalau orang udah gak muncul-muncul gitu, pasti pacaran. Biasanya sih insting saya tepat. Ya, lalu yang kelima, dating in many cases distract adults from their primary responsibility of preparing for the future. Biasanya kalau orang berkencan itu, menurut Joshua Harris, dia jadi agak terkecoh.
Saking enaknya pacaran dan berkencan, dia tidak lagi melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk masa depannya. Banyak juga sih kejadian kayak gitu ya. Kerja jadi ogah-ogahan karena ya si dia gak telepon jadi agak mood gitu loh. Mut-mutan. Gak persiapan, karirnya udah terbengkalai. Ada nih yang lagi saya layanin juga gak mau kerja. Loh kalau gak kerja gimana? Ya beruntung masih tinggal di rumah orang tua, makan dari dapur mamanya. Tapi coba kalau tinggal sendiri gak bekerja. Susah kan? Kenapa? Karena berkencan. Udah gitu diputusin, wah amsyong beneran. Yang keenam, dating can cause discontentment with God gifts of singleness. Berkencan itu bisa menyebabkan ketidakpuasan akan karunia kelajangan dari Tuhan. Lajang itu karunia loh saudara. Karunia yang perlu kita nikmati. Jadi kalau lagi masih lajang, jangan kayak kutuk-kutuki masa lajang itu. Duh kenapa sih ini gue gak ada pacaran, susah banget. Bersyukur masih lajang. Kalian mesti duduk di ruang konseling, ada banyak sekali orang pasutri bilang, aduh I wish. Saya bilang, wish upon a star. Tidak, no turning back baby. No turning back. Dalam perkawinan Kristen kau sudah ada di sangkar itu, jangan keluar dari situ. Kau harus perbaiki rumah tanggamu. Ya ini kan kita adanya di backboners. Kalau saya di ibadah raya saya mesti menasihati yang sudah di dalam sangkar. Karena kalian backboners ya jangan pengen cepet-cepet, ini dinikmati dulu. Katakan saya perlu menikmati. Ada kurang-kurang yakin ya, masa mesti dinikmati. Kok lama banget menikmatinya. Aduh Tuhan tahulah berapa kenikmatan yang kau butuhkan. Ya, yang ketujuh, dating creates an artificial environment of evaluating another person character. Jadi berkencan itu ternyata membuat suatu environment atau lingkungan yang artificial. Tahu dong artificial dong? Mengenai bagaimana mengevaluasi si pihak pasangan itu. Tapi artificial. Karena seringkali waktu dating orang they put their best self gitu loh. Nanti kalau udah di dalam sangkar kita kelihatan. Nah anyway, kalau kita lihat 7 daftar ini, saya tuh sebagai counselor pernikahan, saya ya gimana ya, memang mengamati dan melihat bahwa ini terjadi gitu. Jadi apakah kemudian saya menyetujui bahwa iya ya orang kalau berkencan itu kok masalah ya, ada 7 loh masalahnya. Apa sebaiknya berkencan itu kita sudahi saja. Udahlah orang tuh jangan dibilang berkencan, anak muda jangan berkencan. Apa begitu? Ya kan? Apa kita mau, ya kita harus radikal bagi Tuhan. Jadi nasihat itu backboners, gak boleh kalian berkencan. Apa begitu tindakannya? Nah. Teman-teman sekalian, coba lihat slide berikutnya. Ilustrasinya begini loh. Orang kalau nyetir mobil, itu bahaya atau enggak bahaya? Nah, bisa bahaya bisa enggak gitu ya. Orang naik motor, itu bahaya atau enggak? Beberapa waktu belakangan ini loh, baru-baru ini. Anda gak lihat tuh di sosial media ada anak muda naik motor. Dia coba berdiri di motornya gitu loh. Lalu dia nabrak tembok musola. Dan itu tempat wudhu. Ada beredar. Lah di tempat wudhu itu ada 2 anak kecil lagi wudhu. Dan karena anak muda ini naik motor ngetril gitu. Dia tabrak tembok, temboknya rubuh dan menimpa salah satu dari anak yang wudhu itu. Mengenaskan karena salah satu dari anak itu meninggal dunia di tempat. Sekarang saya tanya, kalau gitu naik motor tuh bahaya. Jadi sebaiknya tidak boleh naik motor. Begitukah? You get what? Ini analogi yang saya taruh secara paralel. Jadi kita kembali ke dating. Ini bukan masalah kursus naik motor. Bukan. Ini bukan samsat ini. Saya tidak akan merilis SIM di sini loh. Atau menarik SIM Anda. Tidak.
Tapi ini SIM, ya betul, SIM dating. Wah, SIM dating, ini dating mesti pakai SIM loh. Kira-kira yang bermasalahnya di mana? Memang ada berpotensi tadi 7 poin. Tapi Joshua Harris bilang kalau gitu kita kiss dating goodbye. Say goodbye. Say goodbye to dating. Loh sama. Apakah kita say goodbye sama pengendara motor? Tidak boleh ada lagi pengendara motor. Tidak boleh lagi ada mobil di mana-mana. Kan tidak. Yang jadi masalah adalah mengendarai motor itu require certain age. Ada alasan kenapa SIM itu diberikan di usia 17. Ada alasan kenapa usia kedewasaan di Indonesia 17 tahun dan anak usia 17 tahun atau pemuda usia 17 tahun kemudian boleh ikut pemilu nanti bulan Februari tahun depan. Karena dianggap bahwa orang yang berusia seperti itu akan mampu bertanggung jawab atas keputusan dan kehidupan ya, betul ya? Makanya saya hadirkan ini supaya ini bisa nemplok di kita. Considering dating, mengenai dating, no kids allowed. Mau nyetir, naik motor, anak-anak dilarang. Anak-anak dilarang. So dating is not a toy for kids. Setuju? Katakan anak-anak gak boleh berkencan. Loh ini anak-anak bagaimana? Kalau menurut ukuran usia kan sudah bukan anak-anak. Alkitab berkata ada yang anak-anak itu childlike ya. Kalau Alkitab bahasa Inggris bilang child, katanya mesti punya iman seperti anak kecil. Ada gitu ya? Itu namanya childlike, katakan childlike. Childlike itu berbeda dengan childish. Childish itu adalah kekanak-kanakan. Jadi menurut ukuran usia mestinya dong bukan anak-anak. Tapi kok kelakuannya masih kayak anak-anak. Yang gini berbahaya, ini bisa nabrak. Bisa ada korban. Korban apa? Hati orang bisa pecah berkeping-keping. Hatiku hancur mengenang di kau berkeping-keping. Itu zaman mami saya dulu. Mungkin ada versinya lagi tahun ini. Nggak hati-hati sama hati orang. Bikin hancur hati orang di mana-mana. Akhirnya orang nggak bisa menjalani hidup karena diputus-putusin. Di-ghosting-ghostingin sama si orang yang childish ini. Jadi dating itu is not a toy for kids. Ya, tapi sebenarnya oke, kalau nggak boleh yang kekanak-kanakan, jadi sebenarnya dating itu ada sisi positifnya nggak? Ada. Saya coba hadirkan ya dengan cepat. Dating itu help build relationship skill. Boleh dicatat, saya nggak munculin di PowerPoint ini. Dating itu membangun skill membangun relasi. Jadi tahu bagaimana berelasi itu ya bagus, itu bisa dipelajari dalam dating. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kemudian ya banyak orang ya. Yang akan menemukan hal-hal yang dia area-area dalam hidupnya yang ternyata immature atau kurang bertumbuh pada saat dia mulai dating orang lain. Dia temukan mengenai dirinya, oh ternyata ya aku kurang bisa berkomunikasi. Aku ternyata kurang bisa vulnerable. Tahu vulnerable? Ngomong apa adanya, terbuka, jujur. Pada saat dating ketahuan gitu ya. Ada yang ternyata punya trust issue. Ada yang ternyata posesif. Ada yang ternyata ngomong jujur tuh sulit ya. Communication yang asertif tuh sulit. Jujur, self-sacrifice, kemampuan mendengar ya. Skill untuk listening itu ternyata kurang. Dan saya mau bilang teman-teman sekalian. Waktu nanti membangun rumah tangga justru skill-skill ini dibutuhkan. Lah bagaimana kalau kita tidak pernah tahu bahwa ternyata kurang loh skill aku di situ. Nah ini semua bisa ditemukan waktu dating. Jadi sebenarnya ada sisi positifnya gitu ya. Hello, sekali lagi ingat ya, no kids allowed, bukan mainan anak-anak. Lalu yang berikutnya apa? Dating itu let someone learn what he or she like in the opposite. Jadi dia belajar untuk bisa mengenal lawan jenis. Ya, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Kadang-kadang waktu lagi lajang, lalu deket sama orang yang yang driver personality. Itu orang-orang kolerik tipe merah gitu, kayaknya gue cocok nih. Ya waktu berkawan, waktu mulai dating mungkin suka. Tapi coba pertimbangkan, is it good for a long term? Mau kamu hidup sama tipe kolerik seumur hidupmu sampai maut memisahkan? Ada yang pikir, waduh kak neraka dunia. Ada loh yang kayak gitu, aduh neraka ya hidup sama orang merah.
Tapi ada yang cocok gitu. Atau misalnya enak ya kalau ngomong intelektualnya nyambung gitu. Kalau berdiskusi nyambung. Iya oke. Waktu dating cocok. Tapi consider long term cocok nggak? Karena kamu kayak lagi jalan sama toko buku kan? Sama Pak dosen. Sama Bu dosen, kamu tuh mahasiswa abadinya. Dia ada info apa aja, ada info. Kamu tuh akan merasa kayak lagi jalan sama toko buku. Tapi ada yang cocok. Ada yang kurang cocok. Oke, itu beberapa. Jadi katakan ada positifnya. Ya. Nah, sekarang coba lihat slide berikutnya. Banyak problem dialami orang dalam hubungan kencan disebabkan oleh adanya masalah di area freedom and responsibility. Ya, nah kita lihat ini. Freedom means your ability to make choices based on your value. Ya, kebebasan atau freedom ini artinya kemampuan seseorang untuk bisa membuat pilihan-pilihan berdasarkan nilai-nilai yang dia anut dan bukan berdasarkan ketakutan atau rasa bersalahnya. Nah tadi masalah disebabkan oleh freedom. Satunya lagi apa? Responsibility. Apa ini responsibility? Lihat slide berikutnya. Responsibility atau tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk mengeksekusi perihal-perihal yang terkait dengan relasi yang sehat dan penuh kasih. Mampu berkata tidak pada saat harus berkata tidak. Ya, mampu menolak untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang bukan tanggung jawabnya. Jadi tidak mengambil alih tanggung jawab daripada si pasangannya tersebut. Nah ini kan jadi ruwet ya. Kalau tidak bisa membedakan dan tidak tahu mana porsinya. Makanya tadi saya bilang dating game is not for kids. Anak-anak tidak akan tahu apa namanya freedom and responsibility. Anak-anak maunya yang gratisan semuanya. Pokoknya segala mau. Kalau bosan buang. Cari mainan yang baru. Dating gak bisa kayak gitu. We are relating dengan manusia yang lain. Gak boleh dipermainkan kayak kita main mobil-mobilan. Ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian ini ya, semoga yang ini nih ada masih waktunya. Bear with me ya, tolong kasih saya waktu. Dating and spiritual life, ini saya mau ulas satu persatu. Teman-teman. Kalau begitu untuk masalah berkencan ini kita perlu memasukkan spiritual life atau kehidupan rohani sebagai elemen yang sangat patut dipertimbangkan. Jadi hari ini kalau mau pulang coba tanya ini kepada diri Anda masing-masing. Apakah ada buah dari hubungan perkencananmu bagi semua yang sudah berkencan di sini atau yang mempertimbangkan untuk masuk ke dalam dating relationship? Apakah rohani kamu bertumbuh selama masa berkencan? Nah, di sini saya mau berikan tipsnya bagi backboners untuk bisa melihat beberapa aspek kehidupan spiritual yang memang perlu dibawa ke dalam hubungan berkencan, ke dalam dating life. Saya nggak mau apa perlu kita angkat tangan siapa di sini yang sudah dating? Jadi kan yang jomblo langsung ketahuan ya. Janganlah gitu. Simpan saja di baik-baik rahasianya gitu kan. Nah ini lihat ya. Coba lihat slide berikutnya. Ini kita akan ulas satu persatu. Silakan dibikin catatannya. Saya uraikan tapi bagian ini satu persatu saya mau jelasin ya. Beberapa aspek kehidupan spiritual yang perlu kita bawa dalam hubungan dating itu nomor satu adalah faith story. Jadi ini ada 5 poin ya. Faith story, values, struggle, spiritual autonomy, and friendship. Faith story itu adalah apa? Kita urai satu persatu. Faith story ini adalah kehidupan, kisah-kisah perjalanan kehidupan kerohanian. Kalau kalian lagi dating, pastikan loh bahwa kalian bisa share pengalaman rohani kalian sama pasangan. Dan coba dengar pengalaman rohani dia dengan Tuhan kayak apa. Karena pengalaman rohani itu membentuk seseorang. Ya, jangan cuma kenal parfum yang dia suka, ya kan? Skincare-nya kayak apa, sepatunya ukuran berapa, jangan begitu. Kalau dating coba sharing perjalanan kehidupan kerohanianmu dengan Tuhan kayak apa. Lalu dengar dia juga punya pengalaman apa tidak. Karena itu adalah sketsa kehidupan rohani orang tersebut dan sketsa kehidupan rohani kalian. Yang kedua adalah values, nilai-nilai kehidupan. Teman-teman sekalian, values ini adalah arsitektur daripada kehidupan kita.
Apa yang kita percayai, yang kita yakini, the non-negotiable of our life. Ini nilai-nilai hidup gue, ya ini gak bisa ditawar, ini harga mati emang kayak begini, gue bangun hidup gue kayak gini. Ya itu kita perlu omongin. Nilai-nilai hidup dengan orang yang sedang sekarang berkencan dengan Anda. Ya, values itu sometimes worth living and dying for. Jadi orang tuh kayak harga mati ya dengan value tuh kayaknya. Yang lain-lain oke lah preferensi. Tapi kalau udah nilai-nilai hidup, waduh gue saklek nih. Ini kayaknya non-negotiable nih, gue gak bisa ditawar loh yang kayak gini loh. Nah apa nilai-nilaimu? Dan apa nilai-nilai dari pasangan yang sedang dating sama kamu? Itu kita perlu paham. Kadang-kadang saya lihat orang dating ya berkencan, yang tahu tuh, yang mereka tahu adalah tempat restoran paling enak di mana, ngumpul di mana, ya kan? Oh, kalau dia shopping di mana? Itu dijadikan bahan pembicaraan atau film atau konser gitu. Tapi nggak pernah ngomong nilai-nilai hidup. Nanti waktu menikah sebetulnya benturannya tuh di mana? Values. Bukan urusan tete benge, urusan values. Itu bisa bikin retak rumah tangga. Nah, pada saat dating, pastikan kalian terbuka menceritakan value yang kalian yakini dan apa value pasanganmu. Itu coba kenalan di situ. Nah, value ini mencakup apa? Coba nih ya. Contohnya, yang pertama memang kayaknya istilahnya bobotnya gitu. Tapi theology. Theology itu adalah pandangan dan keyakinan kita mengenai kebenaran firman Tuhan. Pandangan teologis dia apa? Menurut dia itu Tuhan ada apa enggak ada? Itu perlu dibicarakan. Apa orang perlu lahir baru dan diselamatkan? Atau sekedar ya yang penting Kristen gitu loh. Apa nilai-nilai hidup dia? Ada orang dating, dia Kristen, kenapa pakai kalung salib? Ya kalung salib, ya kan? Lalu sekarang juga suka begini, aku tahu kok pastor dia Kristen, dia jemaat dari gereja ABC misalnya. Udah bukan jaminan ya, sekedar bilang, oh gereja ABC, saya mau bilang begini, gembalanya aku tahu. Kamu siapa? Artinya aku tahu Bapak rohani yang itu ya, aku tahu pengajaran. Tapi kamu nih sekedar ngomong kamu adalah anggota jemaat gereja ABC. Apa memang kamu menghidupi nilai-nilai yang dihidupi loh Bapak Gembala itu? Kamu hadir di kulnya gak? Kamu komit gak di gereja itu? Bisa enggak loh. Jadi artinya kita jangan cetekin ya waktu lagi dating. Langsung udah tarik nafas. Kenapa? Ya dia pacarannya seiman kok pastor. Dia orang gereja ABC. Padahal dia ke situ cuman kalau Natal doang. Lu dia foto-foto di situ. Ih, kecelek kita. Theology, calling. Kamu punya panggilan gak? Dia ada panggilan gak? Nanti kalau berumah tangga mau gak melayani Tuhan sama-sama? Ada loh orang lagi pacaran yang pokoknya ya, aku gak mau kamu terlalu sibuk dengan teman-teman gereja. Ih, masih pacaran udah kayak gitu. Ih, aku gak mau loh kamu loh, waktunya habis tuh sama cool, sama apa. Ih masih pacaran udah kayak gitu. Nanti kamu kalau udah menikah disandera kamu. Dibekep. Karena ternyata pandangannya beda. Padahal kita membangun generasi. We live for legacy. Halo. Lihat callingnya apa. Nanti gak boleh lagi nyanyi-nyanyi di panggung. Waduh masih pacaran kok udah gak boleh. Ih. Calling in life, lalu apa lagi value? Relationship, bagaimana relasi-relasi dengan orang tua. Kamu appreciate orang tua enggak? Sama yang tua gimana? Sama yang muda gimana? Orang tua rohani, gembala. Relasi-relasinya dia kayak apa? Apakah itu bernilai buat dia? Jangan-jangan dia cuma mau kamu, lalu kamu dipisahkan dari semua relasi-relasi kamu. Take note of that. Mengenai pekerjaan, karir, mengenai keluarga, mengenai keuangan, mengenai seks. Apa value dia mengenai seks? Premarital seks atau seks setelah pernikahan dan seks itu kudus di hadapan Tuhan. Apa nih? Mau force code dulu atau nanti ranjang harus kudus? Diomongin, dicek value-nya apa. Kemudian social issues. Ya ini beberapa aja contohnya, tapi kan ini values. Oke, you get it. Berikutnya yang ketiga adalah struggles. Mengenal seseorang dalam perjalanan kehidupan rohaninya adalah mengenal orang tersebut pada saat dia jatuh dan bangun di dalam Tuhan. Ada gak struggle-struggle yang dia sudah hadapi dan berhasil dia hadapi? Atau adakah struggle yang dia masih sedang gumuli pada saat ini? Dan itu menjadi area-area rentan, area-area licin di mana dia berpotensi jatuh di situ. Terbuka gak?
Memang saya tahu dalam dating orang selalu mau memunculkan dirinya yang terbaik. Tapi apa iya lu gak punya struggle? Halo? Jadi kita bisa kenal orang waktu dia ceritakan struggle-struggle tersebut. Ini kan bukan porselin Cina toh? Yang pecah 1000. Kita perlu tahu struggle. Ada gak struggle yang dia sudah pernah lalui? Ada gak modalnya dia itu mengikut Tuhan? Ada struggle-nya dia gak dia pernah atasi? Atau yang masih sedang dia tangani? Terbuka gak di situ? Nah itu perlu. Ya. Coba buka Ibrani 5 ayat 14 ya. Coba kasih saya waktu ini. Tenang-tenang kita tarik nafas ya. Ibrani 5 ayat 14 coba buka ayatnya. Kalau dimunculkan di layar kita baca sama-sama ya. 3, ada buka di Alkitab saja. Ibrani 5 ayat 14. I need to go fast ini ya. Karena memang waktu kita kan terbatas. Jadi I would like to give you all this wisdom. 5 ayat 14 ketemu semua katakan amin. Sudah. Ayo baca 3, 2, 1. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Teman-teman sekalian lihat ini. Di dalam bahasa Indonesia yang dikatakan indera yang terlatih. Saya catat ayat ini dalam versi bahasa Inggris bunyinya begini. But solid food is for full grown men or women, for those whose senses and mental faculties. Jadi panca inderanya dan kemampuan-kemampuan mental berpikirnya itu are trained by practice. Train by practice. Terlatih karena praktikum. Katakan terlatih karena praktikum. Teman-teman sekalian. Waktu kalian dating sama seseorang. Dari struggle kehidupan yang dia alami kita tahu. Ini orang senses and mental facultiesnya train atau tidak. Terlatih atau tidak. Gampang kalau datang, dia Kristen, dia selalu datang gereja kok pastor, ada kok dia, ini bukan yang cuman hari Natal doang, ada, oke. But do you practice the word? Kamu integrasikan gak firman yang kamu dengar dalam struggle kehidupanmu? Saya suka nasihati sama yang dating. Lu doa bareng gak sama cewek lu? Dia kutip ayat lalu dia lihat dan dia masukkan ayat itu dalam struggle dia. Dan lu doa bareng. Ada gak kayak gitu? Gak cukup sekedar orangnya datang gereja teman-teman. Ini kalau kita mau bangun rumah tangga Kristen yang solid loh ya. Bahwa dia datang gereja, dia baca Alkitab dan memang dia hidupi. Nah itu kelihatan waktu orang itu cerita mengenai struggle kehidupannya. Jadi tadi dikatakan train by practice, katakan sama-sama terlatih karena praktek. It's okay untuk terbuka dengan struggle kita. Karena dalam struggle kita tuh Tuhan hadir. Firmannya nyata, firmannya hidup, itu bukan cuma koleksi yang kita suka quote-quote dan taruh di sosmed. Lalu kemudian di copy, di quote sana yang quote itu gampang. But do you practice firman yang kita kutip itu? Itu terlihat dari struggle kita. Jadi pastikan kita kenalnya di situ. Itu kalau mau dating nih, saya melunasi hutang saya sama kalian semua ya. Lihat bahwa dia praktek firman Tuhan. Nah yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah spiritual autonomy. Nah ini perhatikan baik-baik. Katakan otonomi rohani. Sekali lagi keras-keras, otonomi rohani. Apa maksudnya otonomi rohani? Ini penting banget. Khususnya kalau dating-dating Kristen itu. Teman-teman, ada banyak orang yang kemudian jadiannya itu di gereja. Atau jadiannya itu ketemu di lapangan basket lalu dibawa ke gereja. Atau ketemu di mana lalu dibawa ke gereja. Coba perhatikan. Apakah memang dia ikut Tuhan karena dia ikut Tuhan atau dia ikut Tuhan karena dia ikut kamu? Ini namanya otonomi rohani. Tanpa kamu dia masih ikut Tuhan gak? Ada banyak orang yang karena berkonflik dengan pacarnya, dengan teman kencannya, gerejanya ditinggal. Alkitabnya ditinggal. Persekutuan dengan Tuhan ditinggal. Itu berarti sebetulnya dia itu ikut Tuhan karena nemplok sama kamu. Kamu dia nebeng sama kamu kayak orang dibonceng. Jadi kamu tuh ojek. Ojol.
Dan banyak yang kayak begitu. Ini harus diperiksa, makanya tadi struggle, sketsa perjalanan rohani itu penting diteliti. Otonomi rohani ini akan sering menjadi masalah dalam rumah tangga. Banyak ibu-ibu maju di altar kalau bilang, aduh suami saya itu ya, kalau nggak dibangunin untuk gereja nih hari Minggu nggak bangun. Loh berarti suaminya tidak ada otonomi rohani ya? Dia jalan itu karena ditarik sama istrinya. Iya kalau istrinya lagi kuat dia narik-narik suaminya. Kalau dia lagi bermasalah dan berbeban berat, apa sanggup dia naruh suaminya? 1 hari, sebulan, 2 bulan oke. Kalau seumur hidup kayak gitu mampu tak? Katakan otonomi rohani. Ya, teman-teman, Alkitab memberikan ilustrasi mengenai perumpamaan tentang penabur. Ya, ada tipe tanah yang dikatakan waktu benih ditabur segera tumbuh, segera tumbuh. Tapi karena tanahnya tipis saja, matahari bersinar terik, lalu kemudian karena dia tidak berakar, dia segera mati. Itu kalau diperiksa, ya perumpamaan itu, kata segera itu diulang-ulang loh. Jadi jangan langsung euforia waktu bilang, oh tapi dia datang di KKR kok, dia ikut tuh. Waktu dikatakan song leader, maju ke depan, ikut nyanyi. Lalu karena kamu ada di depan, dia ikutan juga jingkrak. Lalu kita senang karena dia jingkrak. Segera senang. Waktu ada penganiayaan, waktu ada kesusahan. Langsung layu. Karena ada batu di dalamnya yang tidak ditangani. Jadi kita perhatikan, ini dia ada otonomi gak? Lu beneran ikut Tuhan gak? Atau hanya karena aku ajak-ajak, karena kamu lagi seneng sama aku, euforia sama aku, jadi kamu datang gereja. Kalau tiba-tiba kamu lembur, kalau tiba-tiba kamu harus keluar kota, dia masih datang gak tuh? Saya tolong catat ini sama-sama ya. Dating someone who has not owned her own spiritual walk is a big red flag. Berkencan dengan seseorang yang tidak punya otonomi rohani adalah red flag. Itu apa ya? Apa? Red flag itu apa? Warning ya. Hati-hati besar itu, mesti hati-hati. Itu udah tanda-tanda, bukan tanda-tanda akhir zaman ya. Itu mesti hati-hati. Nah sebetulnya kalau kita mau menilai orang itu ada otonomi rohani kan. Otonomi rohani ini apa sih? Sebenarnya kayak spiritual disiplin gitu loh. Ya teman-teman, disiplin rohani. Apa sih disiplin rohani? Coba cek, dia baca Alkitab enggak? Paling enak tuh bikin pakai YouVersion. Kita janjian baca Alkitab bareng-bareng. Kamu install di handphone kamu, aku install di handphoneku, kita saling terbuka. Ayo kau baca juga enggak? Kayak saya nih lagi sama teman-teman baca Chronological Bible 365 hari setahun. Saya cek, kamu nih hari ini udah hari ke-200 berapa, kamu di hari keberapa. Beneran kita sama-sama baca Alkitab atau tidak? Disiplin rohani. Itu untuk membangun otonomi rohaninya. Dia baca Alkitab juga enggak? Kemudian apalagi contoh yang lain. Dia berdoa enggak ya? Bagus nih, cek. Lagi dating. Lagi ada pergumulan, kamu dong doain aku. Nah coba dengar doanya. Karena saya dengar kadang-kadang orang kalau berdoa, kayak gak pernah berdoa pun orang ini. Udah berapa lama kau jadi Kristen? Udah 5 tahun. Ya ampun. Nah berarti kurang berdoa kan? Coba tes, kamu doain aku dong. Say. Say itu ujungnya apa? Ur. Kamu doain aku ya yang, ya doain. Coba denger doanya kayak apa. Dia berdoa enggak? Kita tahu orang yang tahu berdoa kepada Bapa Surgawi, kita tahu. Orang ini biasa ngobrol enggak sama Tuhan. Ya kehidupan doanya. Lalu apalagi yang bisa dicek? Ya gampang, church attendance, hadir di gereja rutin apa tidak. Kemudian apalagi? Visible identification as a Christian. Dia benar-benar ketahuan gak bahwa dia ini Kristen atau dia Kristen terselubung, Kristen undercover. Kalau dikenal sama orang-orang dia beneran Kristen gak nih, teman-temannya tahu gak dia Kristen ya. Dia peduli gak sama orang terhilang begitu kan. Ada gak kepedulian di situ. Nah ini bisa dicek, oke ya. Are you learning? Belajar ya. Yang terakhir, friendship. Oke, kita lihat ini. Aspek kehidupan rohani, friendship yang terakhir. Friendship ini adalah hubungan persahabatan. Teman-teman sekalian, kita bisa tahu ya,
bagaimana pasangan kita itu dari kawan-kawan yang mengelilingi dia. Jadi make sure kalian kenalan juga sama kawan-kawannya. Hello? Jangan pacaran tuh isolasi, gak pernah ketemu temennya dia juga. Kalian gak tahu. Dan kalian terbuka untuk dikenal siapa kawan-kawanmu. Ya, karena dari kawan-kawannya kita tahu dia seperti apa. Nah, lalu ya kalau mau lebih dalam, cek ini kawan-kawan rohani bukan? Kenapa jadi agak ribet di sini ya? Halo. Kawan-kawannya dia punya teman-teman Kristen enggak? Lebih dalam lagi ya, kalau punya teman Kristen berapa lama dia berkawan? Ya, dia memang bawa rentengan kawannya 5, tapi semuanya baru kenalan minggu lalu. Dibawa semuanya, nih 5 nih kawan gua. Kalau begitu jangan-jangan dia orang Kristen baru, ya kan? Jangan-jangan dia tadinya Kristen KTP tapi baru aja balik lagi ke Tuhan misalnya. Jadi kita bisa tahu lebih banyak dalam dating ini. Punya kawan gak? Jangan-jangan tidak punya kawan Kristen. Loh kok kawanmu? Bukannya berarti kita gak bisa berkawan sama orang non-Kristen ya? Bukan. Tapi penting punya sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Punya nggak dia sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Nah teman-teman sekalian itu poin-poin yang saya bisa bagikan. Hopefully ini menolong buat membekali kawan-kawan yang sedang saat ini berkencan. Kita tidak berkata say no to dating ya. Itu bukan say no to drugs. Karena dating bukan drugs ya. Tapi no kids allowed. Ini dating bukan mainan anak-anak. Ya, jadi perlu dibekali begini dan silakan dating. Silakan kenali dirimu, silakan kenali siapa orang yang sedang membangun hubungan dengan kalian. Tapi dengan perlengkapan ini artinya kita tidak seperti kucing di dalam karung dan kita juga tidak mau ada kucing di dalam karung. Karena dia bukan kucing. Amen. Are you learning? Ya, so the more you know about each other, the more you can see if you are a good marriage material for each other. Semakin kita kenal pasangan kita atau teman berkencan itu kita jadi tahu. Apakah ini memang bahan baku yang cocok untuk membangun lembaga perkawinan. Membangun rumah tangga bersama sampai maut memisahkan. Amin. Kita satu dalam doa. So saya lunas hutangnya sama kalian ya. Saya gak mau bilang selamat menempuh hidup baru, tapi selamat berkencan. Yang siap berkencan angkat tangan. Loh ini gimana? Gak mau berkencan? Mau didoakan kok. Yang siap berkencan angkat tangan. Cuman 1, cuma 2 ya. Oke, saya mau berdoa sama yang siap berkencan. Yang siap berkencan angkat tangan. Yang lain malu-malu kucing kok. Ayo bangkit berdiri. Kita berdoa ya. Kawan-kawan sekalian, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan ya. Dan bahwa Tuhanlah yang punya ide mengenai perkawinan. Maka tentunya Allah Immanuel itu yang menyertai kita. Dia tahu kebutuhan hati kita. Ya, tapi seringkali karena kita kurang pengetahuan, ya kita nabrak-nabrak. Dan mencelakai diri kita. Dan mencelakai orang lain. Kalau ada di antara kalian yang muda di sini. Merasa telah dicelakai. Pejamkan mata. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Minta Tuhan sembuhkan. Saya berdoa untuk supaya Tuhan sembuhkan hati kalian. Kalau ada di antara kalian yang berkata, Pastor Evelyn, saya mencelakai orang lain. Saya bikin orang sakit hati. Bukan cuma satu, ada beberapa. Karena ketidaktahuanku. Hari ini kita fun, ketawa-ketawa. Tapi saya tahu firman Tuhan berbicara untuk hati kalian. Kalau itu adalah dirimu, ayo. Masih ada dating yang berikutnya, tapi kamu perlu bertobat di hadapan Tuhan. Kalau itu kalian angkat tangan, saya mau berdoa untuk 2 perihal ini. Yang hatinya dicelakai, dilukai. Dan yang kedua adalah yang mencelakai. Yang hatinya luka dulu, angkat tangan. Bapa Surgawi, kami berdiri di hadapan Tuhan.
Ada tangan-tangan yang terangkat yang hari ini Tuhan secara terbuka di hadapan Tuhan. Mengakui ada luka karena dicelakai. Aku berdoa kuasa Tuhan membebat luka dan menjamah di dalam nama Yesus. Allah Immanuel, namamu kami panggil tadi dalam pujian penyembahan. Tuhan beserta kami. Engkau beserta orang yang luka dan remuk hatinya. Aku berdoa saat ini kuasa Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Bapak hambamu berbicara, menyampaikan kebenaran dan kebenaran yang kami ketahui itu memerdekakan kami, menyembuhkan kami. Kami gak akan luka 2 kali Tuhan. Sembuhkan, bebat luka di dalam nama Tuhan Yesus. Berikutnya bagi Anda, Tuhan insafkan kamu hari ini. Kamu melukai orang lain. Ada orang yang terluka karena kamu tidak hati-hati. Karena kau kurang pengetahuan. Kau lukai hati orang. If that is you. Kalau itu kamu. Angkat tangan. Ayo. Bersama saya akan doakan untuk bertobat di hadapan Tuhan. Karena ada hati yang luka. Ada hati yang luka. God, we stand before you, Allah semesta alam. Hari ini Tuhan Allah yang mendesain perkawinan. Tuhan, aku berdiri bersama anak-anak muda yang karena ignorant, karena immaturity, kami menyakiti orang lain. Kami umbar janji palsu. Kami tidak setia dengan kata-kata kami. Tuhan, we play with other people's heart. Aku berkata pada hari ini Tuhan bersama mereka. Tuhan, we repent before you. Kami bertobat di hadapan Allah yang kudus dan ilahi itu. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Penginsafan ini begitu tajam dalam hati setiap orang ini Tuhan. Yang mengangkat tangan Tuhan, kami menyesal dengan perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami, basuh kesalahan kami ini. Angkat rasa bersalah ini dari hati kami Bapa. Kalian yang berdiri ngomong sama Tuhan. Karena dia setia dan adil. Waktu kita mengakui kesalahan kita, Tuhan mengampuni kita dan membersihkan hati kita dari pelanggaran. Supaya kalian dipersiapkan untuk masuk dalam dating yang berikutnya. Tidak perlu takut. Kalau kalian mengakui dan bertobat di hadapan Tuhan, maka tidak perlu takut memasuki hubungan yang berikutnya. Ada kuasa dalam pengampunan, ada anugerah Tuhan. Kamu tidak perlu mengisolasi diri, gak perlu takut bangun hubungan. Dalam nama Yesus Bapak, aku ikat rasa takut dan cemas itu. Takut memulai membangun hubungan, takut memulai membuka diri, takut untuk mulai terbuka dan vulnerable. Lord, in the name of Jesus, Father, I bind that false spirit di dalam nama Yesus. Tuhan, merdekakan anak-anak muda ini untuk membangun hubungan yang ilahi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada anugerah Tuhan yang cukup bagi generasi backboners ini betul-betul menjadi tulang punggung untuk membangun rumah tangga yang ilahi. Bapak terima kasih. Terima kasih. Bapak, aku ucapkan berkat bagi anak-anak muda ini. Yang hatinya luka disembuhkan. Yang hatinya serong bertobat kembali kepada Tuhan. Dan Bapak, aku berdoa oleh anugerah Tuhan. Anak-anak muda ini diperlengkapi untuk memasuki hubungan yang baru. Memberkati hubungan-hubungan yang baru. Bahkan yang hari ini baru pertama kali mendengar, matanya dicelikan. Tuhan, aku berkati hubungan dating mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak perlu ada yang sembunyi-sembunyi, main belakang. It's all in the open God. Because ada berkat Tuhan pada saat kami terbuka. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. God bless you all. Jangan dimatiin. Tes. Nggak boleh dipukul. Shalom Backboners. Shalom. Kurang keras nih Kak. Iya, masih lemes. Oke. Shalom Backboners. Selamat siang Backboners. Ya,
Kakak, hari ini Ya. praise dan juga worship kita itu sangat memukau nih Kak. Iya, luar biasa ya. Betul. Yes, betul. Dan selain itu, firman Tuhan yang diberkati, yang disampaikan oleh Kakak Evelyn, itu sangat menyentuh hati kami. Gitu. Oke. Itulah mengapa sebabnya kami keluarga Backboners ingin mengucapkan thank you so much. Yeah, Evelyn, thank you, atas pelayanan Pastor. yang sangat baik dan juga memberkati kami. Oke. Nah, terkait dengan rema yang telah didapat oleh Kak Evelyn nih Kak, apa Kak? Kalau aku pribadi, remanya adalah dating itu baik dan bukan permainan selama kita punya persiapan yang matang. Ya. Oh. Yes. Oke. Nah, kalau terkait dengan hal ini, aku ingat suatu ayat yang ada di Alkitab. Oh iya, apaan tuh? Apaan tuh? Yes. Nah, kalau dekat Tuhan, ya hanya dekat Tuhan, aku itu bisa tenang. Nah, tetapi kalau dekat Backboners, aku deg-degan nih. Ciela. Yes. Teman-teman, tiba saatnya kita memberikan korban syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Jadi apa yang berasal dari Tuhan harus kita kembalikan sepenuhnya kepada Tuhan. Iya, betul. Yes, oleh sebab itu mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Silakan Kak. Iya, teman-teman semuanya mari kita tundukkan kepala, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini kami bisa beribadah dengan baik Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami kasih untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan bisa memperluas kerajaan-Mu dan bisa menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Sambil menunggu teman-teman saksikan DM News berikut ini. Silakan memberi. My home and my family. My church is my home and my family. My family. Shalom saudara, tidak terasa 1 minggu sudah berlalu, tapi penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kita. Saya Henry akan berbagi seputar kegiatan gereja kita dalam DM News minggu ini. Perjalanan ke tanah perjanjian membuat kita merasakan dan mengalami berkat dan juga mujizat daripada Tuhan. Mari kita saksikan info lainnya minggu ini. This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagiaku bisa di sini, ku diterima dan ku berubah. This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagiaku bisa di sini. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ini waktunya buat saudara-saudara yang ada di daerah Bogor dan sekitarnya. Tuhan melawat saudara, Tuhan menjamah hidup saudara, dan Tuhan memulihkan saudara. Daftarkan diri saudara segera untuk mengikuti Adulam Healing Camp di daerah Bogor dan sekitarnya. Jesus Christ, my living hope. My life is full of miracles, the stories that I could tell. All that you've healed, all that you've done, I can't forget. So even if my life doesn't
doesn't go the way I plan or how I hope. Our history has shown you've never failed me yet. I'm a witness to your faithfulness in every storm, in every step. Looking back, never once did you let me go. And no matter what the future holds, you work it for my good. Bagi para wanita Tuhan yang ingin belajar menjadi wanita yang bijaksana dan luar biasa, mari datang ke acara Women Ministry. Setiap orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sekian di Amius minggu ini. Happy Sunday! Oke, wow teman-teman, berikut ini tadi beberapa informasi yang berada di gereja kita. Jadi teman-teman bisa catat nih kira-kira tanggal-tanggal penting yang sesuai informasi buat teman-teman itu relevan, bisa dicatat. Oke, silahkan tim multimedia untuk dapat tampilkan slide-nya untuk kita memberikan beberapa informasi sepekan ke depan. Silahkan. Oke, di sini kita ada WPGF. WPGF Yes. itu adalah We Pray and Grateful For. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin rindu ya, pengen didoakan nih, entah kamu lagi struggle atau lagi punya hal yang sukacita, yang pengen kamu sharing ke teman-teman semuanya, ke orang lain ya, kita ada tim prayer yang khusus akan mendoakan. Betul gitu. banget. Iya, gunanya apa sih? Karena memang kita harus saling mendoakan ya kan. Jadi bukan hanya tentang kesusahan tapi bisa sukacita juga. Dan dijamin cerita kamu atau story kamu itu aman ya. secret. Betul banget. Betul. Yes, jadi Backboners tidak perlu ragu nih untuk memberikan tuangan kalian, suratan kalian ke barcode yang ada di layar kalian. Oke, next. Dan berikut teman-teman ada beberapa rekrutmen yang kami buka ya untuk teman-teman yang rindu melayani. Ya syaratnya itu sederhana, ya mau belajar dan juga mau komitmen, ya itu sudah cukup. Jadi teman-teman yang terbuka hatinya untuk melayani silahkan join dan bergabung bersama kami dan juga daftarkan diri. Ini ada sosial media, multimedia, tim event dan juga tim care serta prayer. Kalau nggak bisa ada trainingnya nggak? Betul banget. Nah di sini itu kami teman-teman itu sangat available untuk kita sama-sama sharing, Iya. sama-sama memberikan pengetahuan dan juga ilmu untuk kita sama-sama melayani di dalam Tuhan secara terbaik. Ya intinya mau belajar ya, Yes, mau betul belajar banget. pasti bisa. Oke. Yes, mm-mm. Next. Oke, nah kita ada Instagram juga ya. Jangan lupa di follow, namanya adalah @ppa_backboners. Ya followernya udah berapa sih, Phil? Nah follower Backboners ini sudah banyak teman-teman. Jadi informasi yang kami tuang itu selalu update di Instagram kami. Jadi teman-teman pastikan diri untuk tetap pantengin info-info di Instagram kami. Iya gitu. betul. Jadi event-event tuh nggak bakal terlewat ya guys ya. Yes, Iya, betul banget. kayak ada event Gold Day dan event sebagainya, kalian pasti bisa ikut up to date. Oke, next. Yes. Dan next week teman-teman, ya next week di tempat yang sama dan di jam yang sama kita berkumpul kembali di tempat ini ya untuk sama-sama mendengarkan pengetahuan dari firman Tuhan. Ya. Kemudian kita sama-sama melompat ya dan bernyanyi memuji nama Tuhan dan itulah mengapa sebabnya next week teman-teman jangan lupa untuk datang dan kalau bisa bawa jiwa teman-temannya juga untuk bergabung di tempat ini. Amin. Kalau bisa kita challenge saja kali ya. Yes. Iya, minggu depan satu orang bawa satu jiwa Yes, dong. jika bisa. Jika bisa. Yes. Oke. Next. Oke, habis. Oke, yes, thank you so much teman-teman. Saya Firman, Saya David. mengucapkan Happy Sunday and God bless you. Thank you. Yuk teman-teman kita bangkit berdiri. Ayo kita semua pejamkan mata, kita mau fokus sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Yesus, firman yang Kau taburkan ya Bapa dapat tumbuh di dalam hati kami Yesus. Dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bapa.
Ya Bapak, berkatilah hamba-Mu ya Bapak, Pastor Evelyn Yesus. Biarlah Engkau yang menambah-nambahkan lagi Yesus, hikmat-Mu ke dalam pemikirannya Yesus, dan apa yang isi hati-Mu ya Bapak Engkau taruhkan ke dalam bibir lidahnya ya Bapak, biar bisa disampaikan kepada tiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Niko dan segenap wakilnya, dan juga gembala kami ya Bapak, dan seluruh jajaran staf gembala ya Bapak. Dan untuk setiap kami yang melayani di sini ya Yesus, dan pada jemaat-jemaat-Mu ya Bapak. Ya biarlah kami menjadi lebih dekat lagi dengan Engkau Yesus, dapat menjadi seperti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami ingin menerima berkat daripada-Mu. Mari Backboner kita angkat kedua tangan kita dan kita buka hati. Backboner yang sangat dikasihi oleh Tuhan, saat ini terimalah berkat, sukacita dan damai sejahtera yang dicurahkan Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai